Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 10 atas nama Rasni A dengan NIM 1966014112. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan dua topik pembahasan mengenai materi e-komunikasi bisnis. Ada kalanya sebelum saya melanjutkan lebih jauh mengenai topik pembahasan kelompok kami, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membawakan dua topik pembahasan kali ini. Dan terutama, saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah e-komunikasi bisnis, yaitu Bu Rince Tambunan, SEMM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan dua topik pembahasan kali ini. Ada kalanya sebelum saya melanjutkannya, teman-teman sekalian untuk berkenalan dengan teman kelompok saya yang lain. Berikut orang-orangnya. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 atas nama Muhammad Heron Irangga Basmi, NIM 1966014046. Perkenalkan, nama saya Silvina Pratiwi dengan Stanbook 1966011078. Saya atas nama Muhammad Asim Saputra, NIM 19660158. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dasar komunikasi bisnis. Yang seperti kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berinteraksi dengan sesamanya. Manusia juga cenderung memiliki rasa keinginan tahuan akan lingkungan sekitar. Untuk memenuhi rasa ingin tahu tersebut, manusia senantiasa melakukan interaksi, baik dengan apa yang terjadi pada dirinya. Karena komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Terdapat pula definisi dari komunikasi itu sendiri yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, ada Hinsfred dan Betty pada tahun 2009 pada bukunya yang berjudul Communication Principles and Methods mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu dalam sistem yang lazim atau biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan. Adapun menurut Berlo pada tahun 1996, komunikasi adalah proses menerima, mengirim, dan memahami gagasan maupun perasaan dalam bentuk pesan, verbal atau non-verbal, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Adapun Book mengemukakan pendapat bahwa komunikasi adalah proses penerimaan dan pengiriman pesan. Adapun dari definisi bisnis itu sendiri telah dikemukakan oleh Hooks dan Kapur. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan atau menjual barang serta jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pendapat berbeda diungkapkan oleh Bro dan Costello. Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pengertian di atas, dapat kita definisikan 4 aspek dari pengertian bisnis. Yang pertama, untuk suatu kegiatan usaha. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, mendapatkan laba. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pengertian dari komunikasi bisnis itu sendiri dikemukakan oleh beberapa para ahli juga. Yang pertama ada Persing pada tahun 1981 mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian arti maupun simbol dari semua elemennya. Adapun Rosenblatt pada tahun 1982 mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah tindakan pertukaran gagasan, pendapat, informasi, serta instruksi yang sebagiannya memiliki tujuan tertentu. Adapun Curtis pada tahun 1992 mengemukakan pendapat bahwa komunikasi bisnis sudah sesuai dengan komunikasi yang ada di organisasi dalam pertunjukan guna untuk membacakan masalah serta membuat keputusan. Adapun Katz pada tahun 1994 mengemukakan pendapat bahwa komunikasi adalah proses pertukaran pesan. Terdapat pula ruang lingkup komunikasi bisnis, karena komunikasi bisnis akan bersinggungan dengan lingkungan organisasi bisnis, yakni lingkungan yang menjadi sasaran komunikasi. Dalam lingkungan tersebut, terdapat pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder yang memengaruhi organisasi secara keseluruhan. Dalam ruang lingkup komunikasi bisnis, terdapat dua
yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ada pula arti penting dalam komunikasi bisnis itu sendiri, tidak dapat kita pungkiri karena komunikasi sangat penting dalam suatu organisasi maupun lembaga bisnis. Karena tanpa adanya suatu komunikasi, bisnis yang dijalankan tidak akan berjalan dengan baik maupun efisien. Sedangkan alasan-alasan yang membuat komunikasi dalam bisnis penting untuk dilakukan diantaranya, yang pertama, berubahnya sikap dan kepatuhan karyawan, yang kedua, terus membesarnya kegiatan bisnis, yang ketiga, semakin kompleksnya kegiatan bisnis, dan yang keempat, terjadinya ledakan data informasi, dan yang kelima, semakin ketatnya kompetisi, dan keenam, tuntutan masyarakat atas peningkatan taraf hidup, dan yang terakhir, adanya regulasi pemerintah. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi bisnis dan proses komunikasi bisnis itu sendiri. Yang pertama, manfaat komunikasi bisnis secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat komunikasi bisnis internal dan eksternal. Di mana komunikasi bisnis internal yaitu adalah perusahaan, di mana penunjang penting bagi eksekutif perusahaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipromosikan bagi seseorang untuk menunjang karirnya di perusahaan. Yang pertama, hard work, penunjang untuk bekerja keras. Yang kedua, managerial ability, yaitu kemampuan manajemen. Yang ketiga, self confidence, yaitu kepercayaan diri. Selanjutnya, kemampuan untuk mengambil keputusan yang sehat. Selanjutnya, latar belakang pendidikan. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk maju. Selanjutnya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Dan yang terakhir, berpenampilan menarik. Nah, sedangkan komunikasi bisnis eksternal yaitu sebagai penunjang usaha dalam organisasi, di mana penunjang usaha akan lebih baik dengan mengandalkan ekonomi bisnis itu sendiri. Berikutnya, ada tujuan dan fungsi komunikasi bisnis. Yang seperti kita ketahui, komunikasi bisnis memiliki 3 tujuan utama, yaitu memberikan informasi kepada klien, kolega, bawahan, dan penyedia atau supervisor, memengaruhi orang lain, serta merangsang minat, mengurangi permusuhan, dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu tugas atau mendidik perilaku. Untuk mencapai tujuan bisnis tersebut, komunikasi bisnis harus dijalankan dengan baik karena memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Beberapa tujuan fungsi acuan dalam menjalankan komunikasi bisnis terbagi menjadi 5, yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif berfungsi untuk memberikan informasi tentang bisnis, juga mencakup informasi tentang kondisi pasar hingga mempelajari pesaing-pesaing bisnis. Kedua, fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah berfungsi agar orang lain melakukan apa yang diinginkan dapat terwujud, misalnya untuk meyakinkan pemasok agar terus bekerja sama. Ketiga, fungsi kontrol. Fungsi kontrol adalah tindakan korektif terhadap aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi bisnis. Yang keempat, fungsi emotif. Fungsi emotif adalah kegiatan komunikasi yang melibatkan emosi, ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, serta perilaku. Dapat mewujudkan emosi. Kelima, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi adalah sebuah organisasi atau perusahaan terdiri atas lebih unit dengan pembagian tugasnya masing-masing. Bukan hanya untuk mencapai tujuan dari unit atau kelompoknya saja. Karena itulah diperlukan koordinasi. Saya akan membacakan materi untuk komunikasi bisnis yang terdiri atas 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Secara umum, ada 2 bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Meskipun berbeda secara bentuk, namun
komunikasi tersebut saling mengisi atau melengkapi. Yang pertama, komunikasi verbal. Verbal communication atau komunikasi verbal yang menggunakan simbol-simbol yang mempunyai makna proses komunikasi. Simbol-simbol tersebut dapat berupa suara, tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dipahami sebagai proses penyampaian yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal disampaikan melalui gerakan tubuh atau bahasa tubuh, raut wajah, dan jarak mik antara pengirim dan penerima komunikasi. Proses komunikasi bisnis. Yang pertama, proses komunikasi, di mana BIF dan TRIL menyiapkan 6 tahapan untuk berkomunikasi supaya terlaksana dengan baik. Tahapan yang pertama, seorang pengirim harus mempunyai ide atau gagasan. Pengirim mengubah gagasan atau idenya menjadi sebuah pesan. Pengirim menyampaikan pesannya. Selanjutnya, penerima menerima pesan. Selanjutnya, penerima menafsirkan pesan dan menyimpulkan sebuah pesan untuk diumpan balikan. Yang kedua, kesalahpahaman komunikasi, di mana komunikasi tersebut tidak mudah dilaksanakan dalam menyampaikan pesan. Di mana hambatan komunikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, gangguan fisik, dan yang kedua, kurangnya untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi. Kesalahpahaman berkomunikasi sering terjadi pada saat kita berkomunikasi, di mana kita tidak bisa mengontrol komunikasi kita untuk diterima oleh seseorang. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang komunikasi itu sendiri, yaitu keserasian dan keharmonisan dalam berkomunikasi. Pada saat kita berkomunikasi, adanya keserasian yang dapat diterima oleh seseorang, maka menganggap itu komunikasi yang baik. Dan keharmonisan seseorang pun juga menunjang di mana adanya komunikasi tersebut. Maka kita akan berkomunikasi dengan baik kepada seseorang untuk menunjang komunikasi itu sendiri dengan baik dan efektif. Baik, itu dia penjelasan mengenai dasar komunikasi bisnis. Berikutnya kita akan ke pembahasan mengenai revisi pesan-pesan bisnis. Seperti apa sih revisi pesan-pesan bisnis itu? Mari kita simak penjelasannya. Revisi pesan-pesan bisnis. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Mengetahui bagaimana keterampilan merevisi, mengedit isi, dan pengorganisasian. Mengedit format penulisan, memilih kata yang tepat, membuat kalimat efektif. Keterampilan merevisi, di mana pesan-pesan bisnis tertulis, yakni mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan, mengedit mekanik, teknik penulisan, dan mengedit format dan layout. Kedua, pesan-pesan bisnis lisan, yakni substansi pesan, pengorganisasian pesan, gaya bahasa. Selanjutnya, pesan bisnis tertulis, yakni dalam hal mengedit isi pengorganisasian serta gaya penulisan yang perlu diperhatikan, yakni apakah Anda sudah memasukkan poin-poin dengan urutan yang logis? Apakah terdapat keseimbangan yang baik antara hal yang bersifat umum dan hal yang bersifat khusus? Apakah ide yang paling penting telah memperoleh porsi pembahasan yang cukup? Apakah telah memberikan fakta-fakta pendukung dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta yang ada? Apakah Anda ingin menambahkan informasi yang baru? Selanjutnya, dalam mengedit mekanik atau teknik penulisan yang perlu diperhatikan, yakni susunan kalimat yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada, sehingga mudah dipahami dengan baik. Perhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan penggunaan tanda baca koma, titik, titik koma,
tanda tanya, dan tanda seru. Perhatikan makna keutuhan suatu kalimat, sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan bisnis yang telah disampaikan. Selanjutnya, dalam tahap terakhir yakni mengedit format atau layout secara keseluruhan, di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa ejaan, kesalahan-kesalahan tulisan, dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, audiens Anda akan senang membacanya. Baik, saya akan membacakan pesan-pesan bisnis lisan. A. Langkah utama dalam melakukan pengeditan pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. Apakah substansi inti pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya? Apakah data, pendukung, tabel, grafik, bahkan gambar, audiovisual juga sudah tercantum di dalamnya? B. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin penting, yakni yang pertama, pembuka. Misalnya, salam pembuka, perkenalan diri. 2. Penyampaian substansi pesan. Misalnya, pengantar pesan dilanjutkan dengan substansi pesan. 3. Penutup. Misalnya, kesimpulan, saran, rekomendasi, implikasi. C. Gaya bahasa. Pada umumnya, penulisan pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan cenderung hanya bersifat outline atau garis besar saja, sedangkan penyajiannya secara lebih rinci, lengkap dapat disampaikan pada saat melakukan presentasi. B. Pemilihan kata yang tepat. 1. Pilihan kata yang sudah familiar atau dikenal. 2. Pilihan kata-kata yang singkat. 3. Hindari kata-kata yang bermakna ganda. Baik, saya akan membacakan bagian C, yaitu membuat kalimat yang efektif pada revisi pesan-pesan bisnis. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif atau effective sentence yakni merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Dalam menyusun suatu kalimat perlu diperhatikan 3 hal, yakni kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kologisan. Ada 3 jenis kalimat, yakni kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Cara pengembangan paragraf. Yang pertama ada ilustrasi, yang kedua ada perbandingan atau persamaan dan perbedaan, yang ketiga ada pembahasan sebab akibat, yang keempat ada klarifikasi, dan yang kelima ada pembahasan pemecahan masalah. Demikianlah penjelasan dari 2 topik pembahasan yang kelompok kami telah bawakan. Semoga teman sekalian yang mendengarkannya dapat memahami dan mengerti apa yang kelompok kami sampaikan. Dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya. And the last, don't forget to subscribe, like, comment, and share to your other friends. Stay healthy, stay safe, and always happy, guys.